ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM, saturasi suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3, lantai 3 Gedung Star FM di Jalan AM Dalaman Panjebungan, pagi Madinah pagi. Ya sahabat Star FM, seperti biasa ya, di setiap minggunya kita akan melakukan program khusus, yaitu dialog interaktif bersama BNN Kabupaten Mandailing Natal. Dan seperti biasa juga Ika di sini bersama Ibu Faridah. Ya. Sudah akan menyampaikan informasi-informasi menarik untuk kamu semua. Dan di part sebelumnya ya Bu, kita sudah melakukan Tanya BNN ya. Tema kita masih sama dengan minggu lalu, yaitu Tanya BNN, di mana Tanya BNN kali ini juga masih sama dengan minggu lalu, yaitu pertanyaan dari sahabat Star FM yang telah disampaikan dari media sosial. Dan langsung kita tanyakan kepada Ibu Faridah. Di mana tadi terakhir tuh kita sempat bertanya ya Bu, mengenai bagaimana sih kita mengetahui, mendeteksi bahwa saudara, kerabat atau teman kita itu pengguna narkoba. Dan sudah disampaikan oleh Ibu Faridah. Kalau sahabat Star FM ketinggalan sama minggu lalu melalui frekuensi, bisa cek YouTube channel kita ya, di Start FM News Channel. Di situ banyak informasi-informasi menarik pastinya. Dan langsung saja Bu, pertanyaan dari sahabat Star FM nih, kan ada orang yang direhab di rumah. Ada beberapa jenis rehab kan Bu, dan ada rehab di rumah. Seberapa efektif sih kalau rehab di rumah? Apakah se-efektif rehab bersama BNN atau bagaimana nih Bu? Ya. Perlu kita sampaikan ya Dek dan para pendengar Star FM semuanya, bahwasanya rehabilitasi merupakan pilihan, sampai saat ini masih pilihan terbaik dari semua alternatif pengobatan ataupun alternatif pemecahan masalah penyalahgunaan narkotika ini. Nah, kalau direhab di rumah itu tidak bisa kita katakan rehabilitasi, atau hanya mungkin diatasi oleh keluarga sendiri gitu saja. Jadi kita tidak mengatakan rehabilitasi di rumah, tidak ya. Nah, mungkin kan orang tua mau pendekatan dulu dengan anaknya, mau mengatasi masalah ini mungkin secara kekeluargaan dulu, boleh ya. Tetapi di saat keluarga sudah di saat keluarga melihat tidak ada kemajuan, atau malah si anak ini tetap cenderung agresif, cenderung menutup diri, maka pilihannya itu adalah ayo bawa saja ke BNN ya. Permasalahannya Kak, kadang-kadang kan si anak ini nggak mau dibawa gitu. Benar. Atau nggak mau diajak. Bahkan kalau udah masuk ke komplek perkantoran, malah dia udah curiga duluan mau ke BNN ya gitu. Nah, datang saja para orang tua kita ini ke BNN, nanti di situ akan kita bantu bagaimana cara membujuk si anak ini agar mau direhabilitasi. Berarti kalau di rumah itu belum terhitung rehabilitasi ya, harus bekerja sama dulu, orang tuanya datang ke BNN lalu dibicarakan ya Bu, bagaimana. Nah, rehabilitasi ini boleh juga dilakukan oleh lembaga yang berkompeten di bidang rehabilitasi. Misalnya ada memang rumah rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat, bisa ya. Tetapi kalau dia tetap posisinya di rumah, tidak ada campur tangan BNN di situ, itu tidak kita katakan rehabilitasi. Ya, nah kemudian rehabilitasi ini yang diselenggarakan oleh BNN ini ada dua jenisnya Dek. Ya, yang pertama rehabilitasi jalan, yang kedua rehabilitasi rawat inap. Ya, mungkin rehabilitasi jalan ini yang diidentikan oleh masyarakat kita, rehabilitasi di rumah. Gitu. Jadi pengetahuannya rehabilitasi jalan ini itu dilakukan di rumah. Enggak. Ya, seorang penyalahguna atau lebih mudahnya kita katakan klien, seorang klien ini dia nanti datang ada sesinya berkunjung ke BNN. Ya, di BNN dia nanti akan berjumpa dengan konselor. Ya. Nah, mereka akan berdiskusi, akan melakukan terapi bagaimana cara mengatasi masalah kecanduannya. Ya. Nah, itu kalau dia rawat jalan. Rawat jalan ini kan ada beberapa sesi kunjungan dia ke BNN ya. Bisa sekitar 8 kali kunjungan. Masalah waktu kapan dia datang itu nanti akan didiskusikan antara konselor dengan si klien ini. Ya. Itu untuk rehabilitasi jalan. Nah, sementara kalau untuk rehabilitasi rawat inap ini si klien ini mesti diinapkan di lembaga tersebut.
Misalnya kalau untuk daerah Sumatera Utara kita kan ada di Lubuk Pakam, Pakam. sekarang, ya, ada di Lubuk Pakam. Nah, akan diinapkan dia di situ seberapa lama itu tergantung pada tingkat kecanduan si klien ini, ya. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, atau malah bisa 9 bulan. Itu tergantung pada tingkat kecanduannya dan kemajuan progres yang dialami si pecandu itu sendiri gitu loh. Ya, itu dia kalau untuk rehabilitasi. Dan satu yang perlu kita sampaikan bahwasanya untuk rehabilitasi yang diberikan oleh BNN itu biayanya gratis. Ya. Itu gratis. Untuk kesembuhan kita pun Iya. kita diberikan fasilitas Kemudahan ya, bagi oleh pemerintah. kemudahan. Jadi jangan takut nanti kalau direhabilitasi malah Nanti macam-macam lah iya. pikirannya gitu ya, Bu. Pokoknya ayo aja dulu gitu, mulai aja dulu, datanglah ke BNN berkunjung. Orang tua pun kalau terlalu terlalu banyak mikirnya kan kalau di rumah mendengar kompor-kompor Cerita-cerita orang tetangga, dari luar ya. dia kan panik sendiri. Iya. Malah nanti ada yang mengatakan nanti entah dia apa-apakan orang itunya anakmu di sana, Iya. kata Padahal demi kesembuhan Iya, si jadi, penggunanya ya, iya, Bu. datang saja dulu ke BNN berkunjung, kita nanti akan bisa berdiskusi berbagi informasi di situ. Dan ya. lebih pasti kan informasi yang daripada disampaikan, yang didapat, iya. katanya nggak jelas siapa yang berkata. Dan Bu, kenapa sih ini selalu targetnya tuh remaja? Jadi kan sebenarnya Dek, gimana dikatakannya, remaja ini merupakan aset bangsa, itu yang pertama. Ya, kita tidak menyangkal bahwasanya keadaan di setiap negara di dunia ini, di global, di suasana global ini kan terjadi persaingan ketat gitu. Atau bisa kita katakan kita masanya proxy war gitu, di mana peperangan ini nggak jelas siapa musuh, siapa kawan, siapa lawannya. Dan gitu. perang zaman sekarang udah nggak kayak zaman dulu Iya. ya, pakai senjata. Iya benar. Nah, perangnya sekarang itu melalui salah satunya adalah melalui Generasi narkoba, mudanya gitu. dihancurkan ya. Dihancurkanlah generasi suatu bangsa tersebut agar generasi bangsa dia Lebih unggul, baik, lebih baik. unggul. Karena nanti di ketenaga kerjaan pun kan, kalau misalnya kita ahli dalam satu bidang, kita bisa kerja di luar negeri gitu. Nah, jadi kenapa selalu remaja? Itulah yang paling utamanya. Karena remaja ini adalah aset bangsa, sehingga ada memang beberapa negara yang terus-menerus secara intens dia menghancurkan generasi suatu bangsa yang lain gitu. Dia Kita tahu udah potensi negara ini hebat-hebat nih gitu, Iya. dihancurkan ya, Bu. kita kan sama-sama tahu kan bahwasannya generasi Indonesia itu tidak dipandang sebelah mata, memang punya kualitas kita gitu. Nah, oleh negara lain inilah yang mau dihancurkan. Itu alasan pertamanya. Karena persaingan global, ya. Yang kedua, menurut DIK nih, mana lebih panjang harapan hidup antara kita atau orang tua yang udah berumur 50 tahun? Yang lebih muda lah ya, Iya, pasti pastinya Bu. yang lebih muda, Kalau ya yang kan? udah tua tinggal lama lagi. tinggal nunggu. Ya Nunggu sebenarnya masa walaupun perjanjian itu Iya. nggak terletak Iya. siapa yang tua siapa yang muda ya. Nah, kalau pengedar menyasar remaja, setidak-tidaknya bisnis mereka itu akan aman, lebih Panjang ya. Kontraknya lebih menjanjikan. Kenapa? Kontraknya Karena panjang. harapan hidup remaja itu lebih panjang. dia, lebih besar harapan hidupnya ya, karena bisnis ya. Kemudian alasan yang ketiga kenapa remaja, ya ini saya paling nggak suka mengatakannya ini, karena sering diidentikan remaja itu adalah remaja yang labil ya. Yang yang suka Masih bingung mau Iya, kemana arahnya yang ya. bingung atau suka mencoba sesuatu ya. Saya kurang setuju sebenarnya dengan statement yang ini ya. Karena kalau si remajanya kita persiapkan dari awal, dia tidak akan mengalami kebingungan. Tidak akan ada kelabilan Iya. kiri kanan ya. Mencari identitas katanya. Kalau dari awal si remajanya ini sudah dikenalkan identitas kamu ini. Misalnya kamu laki-laki seorang hamba Allah yang diutus ke dunia untuk misalnya untuk diuji mana ibadah siapa yang paling, kan itu diperkenalkan tujuan kita di sini gitu. Maka dia tidak akan labil lagi gitu. Nah,
Itu alasannya karena remaja sering diidentikan dengan labil, kondisi yang labil, mencari jati diri. Kemudian atau bahasa kerennya galau gitu. Galau. Iya. Iya benar. Masa yang penuh dengan kegalauan gitu. Kalau ditanya, ya kalau kita berjumpa dengan kelompok remaja, apa sih sebenarnya yang kamu galaukan? Dia bingung mau menjawab. Yang dia galaukan pun dia bingung. Iya, dia bingung apa yang menyebabkan dia galau. Sebenarnya nggak ada. Padahal kalau udah jelas dari awal ya Bu, dia sudah melakukan hal-hal positif, dia pasti terarah dong ya hidupnya. Jadi, tidak akan terjerumus ke narkoba. Sebenarnya label yang kita berikan ke remaja ini malah kadang-kadang memperparah kondisi si remaja. Jadi ayo deh adik-adik semuanya yang remaja-remaja yang penuh dengan energi, semangat, jangan mau kamu dikatakan remaja kaum labil. galau. Iya, jangan mau. Ya. Jangan mau dikatakan generasi galau. Iya. Ya. Kemudian alasan yang berikutnya itu adalah karena remaja ini juga kan dia lebih lebih loyal dia kepada temannya daripada ke orang tuanya. Memang fasenya begitu gitu. Nah, jadi kalau misalnya satu remaja saja sudah pakai narkoba, maka teman yang lainnya lebih mudah dia mengajak teman-temannya yang lain. Makanya remaja ini yang tetap jadi sasaran dari pengedar gitu. Ya. Dan kan ada Bu beberapa orang udah diberitahu nih informasi-informasi mengenai bahaya narkoba gitu ya. Tapi masih saja ada orang yang mau mencoba, terjerumus gitu. Dia udah tahu nih kalau ini berbahaya dan dia merasa kayak kayaknya baik-baik aja nih pakai narkoba juga gitu. Kelihatannya baik-baik aja kalau dia menggunakan narkoba itu gimana Bu? Nah, udah banyak orang yang tahu bahwa narkoba tersebut bahaya, kok masih tetap dipakai. Sebenarnya tahunya itu salah. Informasi yang dia dapat salah atau kurang banyak gitu. Karena kurang banyak lah, makanya dia tetap pengen gitu. Ya, dia masih kurang tahu bahwasanya mungkin dia menganggap pakai narkoba itu merupakan salah satu syarat untuk menjadi generasi yang hits atau apa namanya? Salah satu syarat untuk dianggap keren gitu. Di tongkrongannya kalau nggak make ini nggak keren jadi gitu ya. Jadi makanya tadi saya katakan tahunya itu masih ada yang salah atau masih sangat banyak yang kurang gitu. Ya. Kita ulangi lagi bahwasanya memakai narkoba itu dilarang agama. Seluruh agama di Indonesia itu melarang. Kemudian secara undang-undang itu juga diatur. Jangan dimain-mainkan. Ya, sekali saja kalau dipakai, kalau memang terbukti ada barang tersebut dalam penguasaan kita, itu bisa dipidana. Nah, kemudian bahaya kesehatannya ini sangat sering disepelekan. Ya, sebenarnya setiap tubuh kita masuk narkoba ke tubuh kita, itu sudah ada sel saraf yang rusak. Ya, bisa jadi memang belum bergejala pada saat itu. Jangkanya jangka panjang ya Bu. Ya, jadi saya ulangi, bisa saja tidak bergejala pada saat itu, tetapi kerusakan sel saraf ini itu sudah ada di dalam tubuh. Ya, jadi kerusakan inilah yang akan dibawanya seumur hidup. Ya, kita sama-sama tahu bahwasanya sel saraf itu tidak ada regenerasinya kalau kita sudah dewasa kan. Berbeda dia dengan sel tulang ataupun sel kulit. Kalau kulit kita koyak, misalnya luka, itu kan bisa sembuh sendiri ya. Kalau koyaknya nggak terlalu dalam. Kalau sel saraf itu berbeda, ada ciri khasnya gitu loh, ya. Nah, itu yang sering disalahgunakan oleh remaja kita. Mereka selalu menganggap bahwa narkoba tersebut akan menjadikan dia keren atau merupakan syarat agar diakui sebagai generasi kekinian gitu. Padahal itu udah salah makna ya. Salah, benar-benar salah. Kalau kamu mau dianggap keren, berprestasilah. Tunjukkan siapa dirimu. Atau misalnya saya ini kan Kak nggak ada potensi, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenali dirimu lebih dalam ya, kenali dirimu lebih dalam agar kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan. Bisa mencoba berbagai hal ya Bu, dalam bidang kesenian, olahraga, atau berbagai hal untuk menggali potensi dalam diri daripada harus mencoba ke narkoba ya. Banyak sekali caranya. Atau yang paling mudah sekarang itu kan karena kita sudah memasuki era digital ya, semua serba digital. Atau dengan modal handphone saja
dengan modal internet saja. Internet kan sekarang bisa kita numpang ke wifi di mana Iya. yang gratis gitu, nggak usah pakai paket pun Iya. bisa, ya. Di mana saja bisa kita buat. Jadi makanya tadi saya katakan kenali lebih dalam sehingga kita tahu apa yang bisa kita lakukan gitu. Contohnya kalau kita misalnya suaranya bagus tapi kita nggak pede dengan wajah kita nih misalnya, kita bisa buat seperti podcast yang Iya, suaranya saja, suaranya aja, nggak usah ada audionya. nggak usah ada visual visualnya, hanya audio saja. Banyak caranya. Nah, kalau kita juga kan harus beradaptasi bahwasanya kita hidup sekarang itu seperti amfibi kan, hidup di dunia nyata Dan dunia hidup maya. di dunia maya. Itu merupakan salah satu itulah salah satu yang mesti kita gali sebagai generasi muda. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi oleh pengedar bahwasanya narkoba tersebut bakal jadi keren gitu. Enggak. Harusnya berprestasi lah Iya. yang keren. Apalagi media sosial zaman Iya. sekarang kan Bu, keren-keren. Orang bisa kalau takut mukanya malu, nggak pede mukanya bisa nyanyi. Terus ada gambar-gambar apa gitu di videonya. Kalau misalnya belum pede dengan suara, boleh kan ada gerakan tangan Iya, saja benar. gitu. Makanya saya katakan kenali diri lebih dalam sehingga kita tahu apa sebenarnya yang bisa kita lakukan, berbagi ya. Kalau kita kan dapat apresiasi dari orang lain, itu percaya diri kita itu akan meningkat. Benar. Ya, saat percaya diri kita meningkat akan mendorong untuk membuat karya yang lain gitu. Gitu mekanismenya. Dan akan mendapat lingkungan yang positif juga Iya. kan Bu. Carilah lingkungan yang mendukung. Kalau yang asik mengejek saja, misalnya nih diposting satu karya asik diejek saja, ya udah unfollow Ya, atau tidak usah berteman istilahnya di media sosial ya. ya kita kan mudah sih memilih teman. Ya tidak ada dosanya kita memutuskan pertemanan kalau Yang, memang itu yang salah juga dia, kita masih iya. belajar, dia udah komen-komen gitu ya. Jadi gitu. Sekalian hitung-hitung latih mental juga itu Bu, kalau ada yang komen-komen negatif. Iya. Dan yang terakhir nih Bu ya, karena aduh waktu kita pendek ini. Yang terakhir gimana sih Bu, apa yang perlu kita lakukan nih sebagai remaja untuk menghindari narkoba? Apa tips and trick dari Ibu gitu? Iya. Yang pertama itu teruslah berkarya. Ya, teruslah berkarya, raih mimpimu tanpa narkoba. Ya, itu saja. Kalau kita sudah mulai berkarya, terserahlah di bidang apa saja. Ya, asah kemampuan tersebut sehingga kamu lebih nyaman dengan karya kamu tersebut, sehingga tidak ada lagi keinginan untuk mencari yang lain, ya, tidak ada keinginan untuk mencari narkoba sehingga kita bisa sukses tanpa narkoba. Ya itu. Nah itu sahabat Star FM, bincang-bincang kita bersama Ibu Faridah ya. Waktu kita memang sangat terbatas, tapi sahabat Star FM, kamu bisa nonton video-video kita yang lainnya di YouTube channel kita, di Start News Channel ya. Dan selain itu di setiap minggunya juga kita akan melakukan dialog interaktif untuk menambah pengetahuan kita dengan pengetahuan narkoba. Jadi sahabat Star FM, mohon maaf nih kita harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Greatest music on the Paradise Island, Sun FM.